Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Hari ini kita akan coba menguji air RO dengan air mineral. Perbedaannya di mana, dan nanti kita buktikan dengan hasil tes-tesnya. Ya. Pertama, di sebelah kanan kita, saya ini yang saya pegang ini air RO. Kita ambil dari mesin RO yang ada di rumah, dan ini adalah air sumur ya, yang ada di rumah. Kita tes dulu berapa TDS dari kedua air ini. Pertama kita cek air sumurnya ya, yang sebelum diproses ke RO. Ini 178 ppm ya. Ini namanya kandungan mineral atau kekeruhan ya, ada 178. Nah, sekarang yang RO hasil dari mesin yang ada di rumah, RO kita ada 0,7 ppm ya, hampir murni ya. Murni sekali adalah 0, tapi itu memang jarang terjadi ya. Artinya RO itu di bawah 20 ppm sudah masuk ke dalam RO murni. Ini pengujian pertama menggunakan alat ukur TDS ya. Baik, berikutnya kita coba menggunakan alat ukur yang lain ya. Kita coba di sini menggunakan elektrolisa ya. Ini yang sering orang pakai. Ini sebenarnya buat mengetahui ya, ada tidaknya dan berapa banyak mineral yang ada di kandungan air tersebut. Nah, ini kita coba, ini bisa dibolak-balik ya, bisa begini boleh, bisa begini boleh. Nah, yang penting 2 stik ini masuk ke dalam air. Nah, kita coba begini. Nah, berikutnya kita masukkan sumber listrik ya, ke catu daya. Coba kita nyalakan reaksi apa yang muncul dengan air RO dan air mineral. Ini sudah menyala, kita tunggu beberapa saat ya. Kita lihat air mineral langsung keluar buihnya ya. Langsung bereaksi. Air RO masih diam-diam saja. Kita tunggu kira-kira 2-5 menit ya. Bagaimana kemurnian daripada hasil pengujian ini. Bukan menjelekkan sesuatu, tidak ya, tapi kita akan mengetahui bahwa air yang kita minum ya, ada kadar mineralnya dan manfaatnya buat apa mineral itu, dan yang tanpa mineral pun buat apa ya. Jadi kalau air RO yang mineralnya rendah atau kecil itu sangat bagus untuk ginjal kita. Ginjal fungsi buat menyaring. Ketika air yang kita minum konsumsi tidak banyak mengandung partikel-partikel ya, maka ginjal kita akan ringan kerjanya sehingga ginjal akan sehat. Jadi buat teman-teman yang kebetulan sering merasakan pinggangnya sakit ya, kencing tidak lancar, atau bisa jadi sudah terdeteksi ada gejala ginjal, sebaiknya minum air RO ya. Kenapa? Ya karena murni, jadi gampang diserap oleh ginjal kita dan juga oleh tubuh kita. Nah, sedangkan air mineral itu banyak kandungan mineralnya ya, sehingga anggap aja seperti air putih dengan air jus ya. Ketika disaring maka mineral itulah yang biasanya menyumbat ya. Bila terlalu tinggi zat kapurnya berisiko
menyumbat di ginjal, sehingga di lama kelamaan ginjal kita akan tertempel zat-zat kapur yang bisa menyebabkan kencing batu, ya, batu ginjal maupun ginjalnya sehingga tersumbat, sehingga tidak bisa berfungsi normal. Nah, sebelum terlambat kita terkena gejala ginjal atau barangkali sampai, ya, jangan sampai gagal ginjal, ya, sebaiknya usia-usia 40 ke atas sudah mulai beralih ke dalam minum air RO yang mineralnya sangat rendah sehingga lebih mudah diserap oleh ginjal kita. Nah, ini kita lihat reaksinya luar biasa. Yang mineral sebelah kiri saya, ya, dari video ini seperti mendidih, ya, kita perhatiin. Itu sudah mulai kehitaman, ya. Nah, ini berarti ada zat-zat mineral. Ini apa saja saya juga nggak tahu, ya. Banyak sekali. Ada zat besi, zat kapur, nikel, aluminium. Itu ada 35 kalau kita mau di lab, ya. Di pengujian dinas kesehatan layak minum ada sampai 35 uji lab, ya. Itu harus memenuhi standar sehingga layak diminum, ya. Nah, sementara sebelah kanan kita air RO, ya, sudah mulai ada gelembung, cuman nggak terlalu fantastis, ya, seperti yang di sebelah. Nah, ini waktu kurang lebih udah ada 2 menit, kita tunggu sedikit lagi, nanti kan kita matikan, kita lihat perbedaannya, ya. Baik, kita matikan saja. Sudah 3 menitan dari mulai kita menyalakan elektrolisa ini. Baik teman-teman, kita ambil ini, nah kita cuci, luar biasa hitamnya. Nah, ini kita lihat dari atas, ini air mineral, ya, yang di proses elektrolisa. Ini air RO. Jadi ini membuktikan, ya, kadar mineral itu mempengaruhi sekali, ya, terhadap kekeruhan air. Dan ini kalau sampai, ya, ginjal kita konsumsi terus air dengan mineral tinggi, dikhawatirkan inilah yang akan bisa menyumbat ke dalam organ ginjal kita, penyaringan di tubuh kita, sehingga banyak akhirnya terjadi sakit pinggang, ya, ginjal kesumbat, dan efeknya yang paling gawat adalah gagal ginjal, ya. Ini salah satu tes, ya. Sementara yang tes lain tadi menggunakan alat, ya, TDS yang barusan kita beli ini, ya, itu sudah membuktikan, ya, bahwa kandungan mineral yang RO ini sangat kecil. Dan ini alat RO ini cukup simpel, ya, penggunaannya. Jadi air dari keran yang tadi ini, ya, masuk ke dalam mesin. Nanti kita lihat mesinnya kayak apa. Sebentar, ya, kita lihatin dulu, ya. Nah, ini alat mesin RO, receiver osmosis, yang ada di rumah, yang dari kita ambil airnya melalui keran ini, ya, cukup simpel. Ini juga kita masukin ke dalam galon-galon, jadi kita sudah tidak beli lagi air galon, ya, cukup dengan satu mesin ini. Ini mengolah langsung dari sumber keran, ya. Ini keran dari toren, ya, toren atas, kita sambungkan masuk ke dalam mesin, diolah oleh mesin. Ada beberapa macam filter dan ada membran, ya, ada membran bagian bawahnya. Kita lihat, buka. Nah, ya. Ini ada membran, ya, dia bioenergi, dan ini ultraviolet untuk pembunuh kuman. Jadi sangat sempurna sekali, ya. Di sini selain dijernihkan airnya dan juga disterilkan menggunakan ultraviolet, jadi kita cukup aman
untuk dikonsumsi ya. Ini tinggal caranya begini. Ini keluar, langsung bisa kita konsumsi ya, bisa langsung kita minum ya. Ini alatnya, dan kita sudah uji tadi. Kita kembali ke pengujian lagi. Baik teman-teman, kita kembali lagi ke hasil pengujian tadi. Ini sebab pembuktian saja ya, artinya kita punya organ ginjal sangat vital ya buat kesehatan kita. Bila mana ginjal kita tiap hari ya kita asupi dengan air yang bermineral tinggi ya. Ini dikhawatirkan kejadian di usia-usia 50 ya, mungkin di bawah 50 kalau kita terlalu bebas ya meminum air tanpa kita tahu sumbernya, itu juga bisa beresiko ya sakit pinggang minimal ya, paling gawatnya ada gagal ginjal. Kalau sudah gagal ginjal, Masya Allah, udah repot sekali ya. Artinya kehidupan kita akan tergantung dengan alat, yaitu namanya cuci darah. Tentu sangat mahal biayanya kalau nggak di cover dengan BPJS Kesehatan. Baik, di sini sekian ya perkenalan kita, pengetahuan tentang air RO dan juga air mineral. Nanti kita bisa tes juga ya dengan air mineral yang ada di pasaran ya, ada Aqua, ada Fit ya, ada Le Mineral ya. Bagaimana hasilnya? Silakan Bapak Ibu teman-teman nilai sendiri ya, dinilai sendiri hasilnya. Kita nggak mengarahkan bagaimana, cuman kalau saran saya, bila mana ingin terjaga ginjalnya untuk usia 40 ke atas, kita sarankan sebaiknya menggunakan konsumsi air minum reservoir osmosis atau air RO ya. Baik, sekian, semoga bermanfaat pengujian pengetesan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.